Video narasi kali ini kita lebarkan lagi pandangan kita tentang Palestina. Saksikan video ini sampai selesai. Banyak pesan yang dalam yang memerlukan perenungan. Kita mulai dengan coba kita perhatikan secara sesama foto terlampir ini. Sebuah foto surat yang ditulis oleh fisikawan pemenang hadiah Nobel, Albert Einstein. Dalam surat tersebut, Einstein mengecam orang-orang yang mendirikan negara Israel. Dia mengecam Zionis Israel. Surat tersebut ditulis Einstein juga memperingatkan soal ancaman Zionisme. Lalu, bukankah Einstein itu sendiri adalah seorang Yahudi? Bukankah dia punya kedekatan pada para pendiri Zionis? Mengapa dia beda pendapat? Bayangkan, Einstein adalah salah seorang tokoh kunci yang membangun Universitas Ibrani Yerusalem yang dibuka pada tahun 1925. Sebelumnya, pada tahun 1921, dia diminta oleh biokimiawan dan Presiden Organisasi Zionis Dunia, Chaim Weizmann, untuk membantu mengumpulkan dana bagi pendirian universitas tersebut. Einstein setuju dan menyarankan juga untuk mendirikan fakultas pertanian untuk mengelola lahan yang belum digarap, yang diikuti dengan fakultas kimia dan mikrobiologi untuk memerangi berbagai epidemi yang sedang merajalela seperti malaria. Juga membuka fakultas studi oriental untuk memahami lebih dalam bahasa Ibrani dan Arab dalam rangka mengeksplorasi sains dan monumen bersejarah. Sebagai catatan, Chaim Weizmann kemudian menjadi presiden pertama Israel. Jadi, siapa Einstein? Sejarah singkat Albert Einstein adalah dia dilahirkan di Jerman di tahun 1879. Keluarga Einstein adalah penganut Yahudi Ashkenazi. Secara luas diakui sebagai salah seorang ilmuwan terhebat sepanjang masa. Einstein terkenal atas pengembangan teori relativitas. Dia juga membuat kontribusi penting terhadap pengembangan teori mekanika kuantum. Teori relativitas dan mekanika kuantum adalah dua pilar fisika modern. Einstein menerima Nobel Fisika pada tahun 1921 atas jasanya terhadap fisika teoritis dalam pengembangan teori kuantum. Einstein berpendapat bahwa mekanika Newton tidak lagi mampu menyatukan hukum mekanika klasik dengan hukum medan elektromagnetik. Hal itu mendorong pengembangan teori relativitas khusus. Dia menyadari bahwa prinsip relativitas juga dapat diperluas cakupannya pada medan gravitasi. Einstein meneliti masalah mekanika statistika dan teori kuantum yang mengarah pada penjelasannya sebagai teori partikel dan gerak molekul. Pada tahun 1917, dia menerapkan teori relativitas umum untuk memodel struktur alam semesta. Einstein menjadi warga negara Amerika di tahun 1940, tidak lama setelah menyelesaikan karirnya di Institute for Advanced Study di Princeton, New Jersey. Einstein ikut berkampanye memperjuangkan hak-hak sipil warga Afrika Amerika. Dia menganggap rasisme adalah penyakit terburuk Amerika, melihatnya sebagai warisan dari satu generasi ke generasi berikutnya yang menjadi ancaman bagi Amerika. Jadi dapat disimpulkan, Einstein yang Yahudi sangat paham arti kemanusiaan dan dirinya tidak mendukung Zionisme, tidak mendukung perlunya negara khusus bagi Yahudi yang mengambil hak warga Palestina yang tidak pernah meninggalkan tanah kelahiran mereka sejak ribuan tahun yang lalu. Bukti dukungan Einstein adalah surat tersebut. Apakah surat ini asli Einstein yang menulis? Benarkah itu adalah surat Einstein asli? Surat tersebut benar, merupakan foto dari surat asli Einstein yang ditujukan kepada Direktur Eksekutif American Friends of the Fighter for the Freedom of Israel, Shepard Rifkin. Manuskrip tersebut dijual di toko lelang online internasional, salah satu toko lelang di Sotheby's. Dalam laman khusus Sotheby's dijelaskan bahwa surat tersebut dikirim dari Mercer Street, Princeton, yang merupakan alamat kediaman Einstein. Awalnya, Rifkin menulis surat ke Einstein untuk meminta bantuannya. Namun, Einstein menolak bergabung dengan kelompok tersebut. Surat itu ditulis beberapa minggu sebelum negara Israel dideklarasikan, yaitu 10 April 1948. Sedangkan negara Israel dideklarasikan pada 14 Mei 1948. Einstein secara keras menyebut kelompok gerakan Zionis yang ingin mendeklarasikan negara Israel itu sebagai organisasi teroris. Surat itu berbunyi kurang lebih sebagai berikut. Dengan hormat, ketika bencana nyata dan terakhir menimpa kita di Palestina, yang pertama bertanggung jawab atas hal ini adalah Inggris, dan yang kedua bertanggung jawab untuk itu adalah organisasi teroris yang dibangun dari barisan kita sendiri, Zionis. Saya dengan ini tidak ingin melihat siapapun yang terkait dengan orang-orang yang menyesatkan dan kriminal itu. Hormat kami, Einstein. Seorang Einstein mengerti Zionis itu akan menjadi apa kelak. Akan tidak pernah ada damai dunia ini karena perebutan wilayah tersebut. Bahkan Zionis membawa agama dalam serangannya kepada warga Palestina. Tentunya serangan itu adalah kepada umat Islam. Coba Anda saksikan video ini. Panas hati Anda menyaksikannya.
لا تقول النكبة الثانية فقنات لكي تقول انت ودينك مسخرة وبس عربي دوب عربي بكيفي عربي ببنزونا عربي بين الشباب عربي ببنزونا شو يربيت المديك لا لو تبقى هي ده Benar kan? Anda panas hati? Namun kita harus tetap dingin pikiran. Kita harus memanfaatkan semua ini jadi peluang. Peluang menolong saudara tertindas. Peluang membuktikan kita manusia pilihan. Membuktikan mereka kaum Zionis adalah manipulator kebenaran demi kepentingan kelompok mereka. Mereka itu aslinya tidak bertuhan. Mereka itu aslinya tidak beragama. Mereka lah teroris sebenarnya. Ke depan kita bayangkan dunia tanpa Israel dan dunia tanpa Amerika pasti aman, damai, sentosa. Peace.